Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 7 Oktober 2021 dengan episode Angin. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang turun dari sebelumnya minus 1,1% menjadi minus 6,9%. Kemudian ada dari US ADP Employment Change yang naik dari sebelumnya 340k menjadi 568k. Kemudian ada dari Eurozone Retail Sales month on month yang naik dari sebelumnya minus 2,6% menjadi 0,3%, sementara year on year turun dari sebelumnya 3,1% menjadi 0%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Siloam International Hospitals Tbk atau Silo yang telah menyerap belanja modal atau capex sebesar 282 miliar rupiah hingga semester 1 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk atau DGNS yang menambah 3 outlet yang bekerja sama dengan klinik dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Vale Indonesia Tbk atau Inco yang telah menyiapkan rencana jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan nikel di sejumlah smelter yang akan dibangun perusahaan dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021, IHSG ditutup menguat 129 poin atau 2,06% menjadi 6.417. Sektor industrial, finansial, consumer non-cyclicals, energi, basic materials, infrastruktur, transportation and logistik, healthcare, consumer cyclicals bergerak positif dan mendominasi penguatan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 4.821 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari angin sorga. Pada akhirnya dua hal yang akan memberikan sebuah angin sorga pada hari ini nih bosku kepada pergerakan pasar selanjutnya. Presiden Biden akhirnya memiliki rencana untuk bertemu secara virtual dengan presidensi sebelum akhir tahun. Rencana pertemuan diumumkan selanjutnya. Pada pertemuan nanti keduanya juga akan membahas mengenai beberapa hal yang masih perlu diselesaikan oleh keduanya. Terakhir Biden dan Xi membahas mengenai hubungan dalam perekonomian pada tanggal 9 September silam. Biden dan Xi bertemu untuk memastikan bahwa setiap perbedaan tidak akan mengarah kepada konflik. Jen Psaki, sekretaris White House, mengatakan bahwa Amerika terus percaya bahwa keterlibatan pemimpin adalah bagian yang paling penting untuk dapat mengelola persaingan secara bertanggung jawab dengan Cina, terutama karena Cina didukung oleh kekuatan dan karakteristik kepemimpinan Cina. Sejauh ini inti dari pertemuan tersebut tentu masih akan dibuat dan dalam waktu yang tidak lama lagi, dan mungkin kita akan lebih mendapatkan gambaran kira-kira seperti apa isi pertemuan antara keduanya nanti. Namun secara garis besar kami melihat isi dari pertemuan tersebut nanti akan membahas mengenai pertanggungjawaban Cina terkait dengan perjanjian dagang fase pertama yang telah dibuat dalam era Trump. Hal ini sebelumnya pernah diungkapkan oleh wakil USTR Catherine Tai yang sebelumnya sudah bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Li He dan akan segera bertemu kembali pada minggu ini untuk dapat membahas apa saja kekurangan Cina dalam perjanjian tersebut. Menurut pemerintah Cina mengenai pertemuan antara Sullivan Yang, Cina mengatakan bahwa pernyataan positif Biden dalam beberapa hari terakhir merupakan salah satu niatan yang jujur, sehingga diharapkan pembicaraan tersebut akan berlangsung secara komprehensif, jujur dan mendalam mengenai hubungan antara kedua negara tersebut untuk membahas isu-isu mengenai internasional dan regional. Di tengah pemulihan ekonomi dunia yang sudah terjadi, sebelumnya memang Cina telah meminta maaf bahwa mereka tidak bisa memenuhi kewajiban pada perjanjian perdagangan fase pertama karena pemulihan ekonomi Cina yang tidak merata. Namun kala itu Cina berjanji untuk dapat menyelesaikan komitmen terhadap perdagangan fase pertama dengan Amerika. Mitch McConnell memberikan tawaran kepada Partai Demokrat untuk menaikkan batas utang Amerika pada bulan Desember mendatang. Hal tersebut tentu saja mengurangi tingkat resiko gagal bayar yang akan segera terjadi, namun akan cukup banyak konflik politik nanti di akhir tahun. McConnell sendiri meminta Demokrat untuk menggunakan proses rekonsiliasi dalam mengambil keputusan tersebut tanpa menggunakan suara Republik. Meskipun demikian, Schumer mengatakan bahwa tidak ada waktu yang cukup untuk melakukannya, karena pemerintah sendiri akan kehabisan dana pada bulan Oktober mendatang.
pemimpin mayoritas Senat Schumer juga tidak menanggapi hal tersebut secara terbuka, namun Demokrat dipastikan akan mencoba mengambil tawaran tersebut untuk menjaga potensi default di Amerika. Namun Partai Demokrat masih berpikir dua kali terkait dengan menerima atau tidak untuk menggunakan jalur rekonsiliasi yang dimana akan disetujui hanya menggunakan suara dari Demokrat. Partai Republik menginginkan batas pinjaman dinaikkan, namun dengan jumlah yang cukup sehingga Amerika memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran hingga bulan Desember mendatang. Mitch McConnell sendiri berubah sikapnya setelah mendapatkan serangan dari Biden dan Demokrat yang dimana mereka menyebutkan McConnell telah bertindak sembrono dan ceroboh dengan menghalangi batas utang karena mempertaruhkan pemulihan ekonomi. Namun setidaknya permasalahan ini dapat terus melangkah maju dengan harapan adanya penyelesaian di sana. Rekonsiliasi merupakan langkah terakhir apabila terdesak meskipun waktunya tidak cukup. Pertanyaannya adalah apakah benar Amerika akan dibiarkan default pada tanggal 18 Oktober nanti? Kemudian cerita selanjutnya datang dari lumayan daripada lumanyun. Bank Indonesia memperkirakan perekonomian dunia masih akan terus melanjutkan perbaikan, namun ada peluang pemulihan yang terjadi masih belum merata pada setiap negara. Perbaikan ekonomi global terindikasi dari realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2021 di berbagai negara yang terus meningkat didukung oleh akselerasi vaksinasi dan stimulus kebijakan. Namun memasuki triwulan 3 2021, perbaikan pada negara-negara dengan tingkat vaksinasi masih terbatas seperti India dan kawasan ASEAN berpotensi tertahan menyusul peningkatan penyebaran varian Delta COVID-19 pada negara tersebut. Sementara itu, pemulihan yang tetap kuat seperti di Amerika Serikat, kawasan Eropa, dan Cina diperkirakan terus menopang pertumbuhan ekonomi secara global. Beberapa resiko yang dinilai dapat mendorong peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global adalah rencana kebijakan pengurangan stimulus moneter oleh The Fed. Resiko lainnya yaitu masih terjaganya peningkatan kasus varian Delta COVID-19 yang disertai dengan kebijakan pembatasan mobilitas sehingga berpotensi berdampak lanjutan pada prospek perekonomian dunia. Dinamika ketidakpastian tersebut akan mempengaruhi volatilitas aliran modal dan tekanan nilai tukar negara berkembang. Bank Indonesia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan tumbuh sebesar 5,8% pada tahun ini, membaik dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang terkontraksi minus 3,2%. Bank Indonesia memperkirakan sistem keuangan pada semester 2 2021 akan tetap terjaga stabil meski terdapat sejumlah resiko dari sisi eksternal. Hal tersebut disebutkan bahwa ketahanan sistem keuangan pada semester 2 2021 akan tetap terkendali, terutama ditopang oleh aspek permodalan dan likuiditas perbankan yang memadai. Bank Indonesia menyebut sejumlah tantangan yang masih beresiko terhadap pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan Indonesia adalah dinamika pandemi COVID-19 dan rencana normalisasi kebijakan moneter The Fed, pembatasan aktivitas dan kegiatan usaha masyarakat untuk meredam dampak pandemi COVID-19 pada akhir semester 1 2021 berpotensi mempengaruhi ketahanan sistem keuangan dan akselerasi pemulihan khususnya pada kuartal 3 2021. Hal ini menyebabkan tertahannya aktivitas usaha dan diikuti dengan penurunan pendapatan dan kinerja keuangan baik korporasi maupun rumah tangga. Jika berlarut, kondisi ini dinilai akan memberikan dampak kerambatan pada perbankan melalui peningkatan resiko gagal bayar sekaligus menahan permintaan pembiayaan. Namun demikian, sejalan dengan optimisme penanganan COVID-19 yang semakin baik, pemulihan ekonomi dan sistem keuangan diperkirakan kembali berlanjut pada kuartal 4 2021. Meskipun demikian, Bank Indonesia optimistis dampak dari kebijakan tapering The Fed di masa pandemi ini akan lebih terkendali dibandingkan dengan tapering pada 2013. Perkiraan tersebut sejalan dengan komunikasi The Fed yang lebih jelas dan terbuka, serta respon Bank Indonesia dengan langkah-langkah antisipasi melalui kebijakan triple intervention, monitoring dan asesmen atas ketahanan sistem keuangan terhadap volatilitas nilai tukar. Bank Indonesia menambahkan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini juga lebih baik, tercermin dari jumlah cadangan devisa yang memadai untuk menahan fluktuasi nilai tukar. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.358 hingga 6.473. Berikut stok watch pilar emas hari ini ya. Yang pertama ada dari Buka, kemudian yang kedua ada dari TPIA, dan yang ketiga ada dari ASA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari JSMR atau PT Jasa Marga Persero Tbk yang menyebut bisnis jalan tol masih memperlihatkan kinerja yang cukup positif sekalipun dalam masa pandemi COVID-19.
Di saat masih dalam masa pembatasan mobilitas akibat pandemi corona, namun manajemen melaporkan bahwa hingga bulan September telah terjadi peningkatan volume lintas harian rata-rata di mana transaksi di ruas tol yang dioperasikan mencapai 2,75 juta kendaraan per hari, naik sebesar 5,9% dibandingkan periode Januari hingga September 2020 lalu. Hal ini tentunya tidak terlepas upaya pemerintah dalam program vaksinasi secara nasional dan juga menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi meskipun diberlakukan kebijakan PPKM. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 4.150 dan tingkat probabilitas sebesar 67%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 4.500 dan tingkat probabilitas sebesar 74%. Kemudian yang kedua ada dari Demas atau PT Pura Delta Lestari Tbk yang meraih prapenjualan atau marketing sales sebesar 1,25 triliun rupiah di periode 9 bulan pertama tahun 2021. Pencapaian sekitar 62,4% dari target marketing sales tahun 2021 sebesar 2 triliun rupiah. Dukungan marketing sales tersebut seiring dengan penjualan lahan industri di mana sepanjang periode tersebut telah menjual sekitar 55,3 hektar lahan industrinya. Hal ini tidak terlepas kawasan yang dikelola perusahaan masih menarik bagi investor berskala lokal maupun global dari berbagai macam sektor industri seperti otomotif, pergudangan dan logistik, pangan dan data center. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 175 dan tingkat probabilitas sebesar 53%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 150 dan tingkat probabilitas sebesar 46%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.